Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Santriwan santriwati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita mengkaji kembali kitab Tafsir Jalalain dalam program Cinta Tafsir Al-Quran. Kita sampai di surah Ibrahim. Surah Ibrahim itu diturunkan di Makkiyah, di Makkah Al-Mukarramah. Ayatnya berjumlah ikhda o isnani o arba'ina wa khamsuna ayatan. Surah Ibrahim ini ayatnya ada 51, atau orang menyebutnya ada yang 52, ada juga yang menyebutnya ayatnya adalah 54 jumlah keseluruhan dari surah Ibrahim. Kenapa berbeda-beda? Karena ada 7 mushaf Al-Quran, jadi berhentinya itu berbeda-beda. Kita di mushaf Ismani, yakni berjumlah 52 ayat yang kita kaji di dalam mushaf Usmani itu. Santriwan santriwati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bertemakan adalah menghapus kegelapan. Jadi malam hari ini kita sesuatu yang gelap-gelap kita ganti dengan sesuatu yang terang benerang. Sesuatu yang tidak jelas kita perjelaskan lagi. Sesuatu yang sedih kita buat gembira. Maka ayat yang pertama dari surah Ibrahim ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. A'lamu bimuradati bidzalika hadzal Qur'an. Tafsir Jalalain jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengetahui maknanya alif lam ra. Hanya Allah yang tahu maknanya. Biarpun mufassir mengatakan bahwasanya Allah menyampaikan wahyunya kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi yang lebih mengetahui makna dalamnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di tafsir Jalalain ini dijelaskan bahwasanya bimuradati dzalika hadzal Qur'an, hanya Allah yang mengetahui makna sesungguhnya dari alif lam ra. Kitabu anzalhu ilaik, kitab Al-Quran, wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kamu. Siapa? Ya Muhammad, kepada Muhammad. Berarti kepada umatnya, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita semuanya. Itu khrijan nas minad dulumat, supaya manusia-manusia seperti kita, umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu keluar dari kegelapan, keluar dari gelap gulitanya kehidupan, supaya menuju ke yang lebih baik, ke yang terang beneran. Siapakah yang gelap itu? Al-kafir, orang-orang yang kafir, orang-orang yang hatinya keras, orang-orang yang hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tidak bisa menerima sebuah kebenaran, orang-orang yang tidak bisa menerima an-nur, cahaya, untuk menggapai sebuah kebahagiaan di akhirat kelak. Dia berpikir hanya dunia saja. Dia tidak pernah berpikir setelah kita meninggal ada apa.
Mereka tidak pernah berpikir ke sana. Santriwan santriwati, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila nur, dari cahaya. Jadi ketika kita dalam keadaan gelap gulita, hati galau, tidak bisa melihat sebuah kebenaran, maka Allah menunjukkan dengan ilan nur, dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Al-iman, orang-orang yang mempunyai iman. Orang yang beriman itu di dalam hatinya ada sebuah nur dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu hatinya diselimuti oleh cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang masih ada imannya inilah yang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di dalam sebuah hadis Sahih Bukhari yang saya mengaji setiap hari Rabu, rutinitas setiap minggu pada sholat maghrib berjamaah. Di hadis itu dijelaskan bahwasanya nanti manusia yang mempunyai iman akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sejahat apapun. Bahkan ada manusia yang paling jahat di dunia ini. Ketika semuanya umat sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sudah habis di neraka itu, tidak ada satupun manusia yang dengar adalah tangisan saja. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk mengumpulkan debu-debu yang berada di neraka. Maka debu-debu itu dikumpulkan oleh malaikat, dijadikan satu. Ternyata masih ada butiran debu dari manusia yang paling jahat di dunia, tapi masih punya secuil iman. Maka sama Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala manusia yang mempunyai secuil iman tadi. Santriwan santriwati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'idni rabbim ila siratil azizil hamid. Bi'idni, dengan izinnya rabbihim, izinnya Rabb kita semuanya, izinnya Allah Subhanahu wa taala, ila siratil azizil hamid, pada jalan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan maha terpuji. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan hidayahnya kepada kita semuanya. Syaratnya harus ada iman. Kalau kita tidak punya iman, maka an-nurnya Allah tidak akan bisa menyinari kehidupan kita. Hidayah Allah tidak akan datang. Kenapa? Karena tidak ada iman. Iman inilah yang membuat diri kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Iman inilah yang membuat kita semuanya keluar dari kegelapan, keluar dari kehidupan yang buruk pada diri kita, kehidupan yang membuat kita sengsara baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Santriwan santriwati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala, alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
Allah yang mempunyai segalanya, baik yang ada di langit maupun ada yang di bumi. Semuanya yang ada di permukaan bumi ini hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada di dalam bumi ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah mudah sekali untuk memberikan rezeki kepada umatnya, kepada hamba-hambanya, kepada ciptaan-ciptaannya, makhluk-makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Makanya tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan dalam keadaan kelaparan. Semuanya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai sama yang dia minta ketika ditiupkan ruh dalam rahimnya seorang ibu. Bagaimana dia meminta rezeki pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Maka tidak ada manusia yang tidak diberi rezeki oleh Allah. Kalau dia kurang dalam rezekinya Allah, berarti dia kurang bersyukur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa walul lil kafirina min adabis syadid, dan celakalah bagi orang-orang kafir